Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di seputar info dan sekarang seputar info masalah akun Fopu Papa yang dimana akun Fopu Papa kita ketahui bahwa yang membuka dan ininya adalah Mr. Roy Suryo dan uh, Mr. Roy Suryo ini begitu masif terus gencar memaparkan masalah isi daripada akun Fopu Papa. Tetapi kalau memang kita lihat di sana, ada pertemuan dengan para media di sana dan dihadiri oleh beberapa orang di forum itu. Kalau kita lihat di sana, sepertinya membahasnya adalah lebih banyak membahas isi daripada isi daripada akun papanya. Tetapi kan yang kita masyarakat yang pengen tahu itu adalah bahwa bagaimana Mr. Rosurja menjelaskan secara teknik bahwa itu adalah akun Papa milik Mas Gibran itu loh. Kita tahulah isi-isinya memang tidak bisa dipungkiri itu adalah isi-isi yang sangat sangat kotor lah ya. Tapi yang kita pengen adalah penjelasan. Karena di sana menjelaskan masalah RKGBRN, Cilipari, Raka Genardi, dibahas itu masalah. Kemudian nomor telepon dan email ya yang disinyalir bahwa katanya 99,9% adalah akunnya Mas Gibran. Yang kita pengen tahu tuh bagaimana secara teknisnya bahwa itu adalah kepemilikan Mas Gibran. Lebih banyak kalau saya lihat perhatikan, lebih banyak adalah membahas masalah isi daripada akun papanya. Oh, itu menggambarkan apa burung yang sedang apa tadi yang apalah gitu ya kata-kata apakah gini gitu-gitu kan yang jorok-jorok gitu disebut-sebut di sana memang eh, memang di sana ke arah Bapak Presiden ya Bapak Prabowo walaupun kita tahu bahwa ini kejadiannya kan sebelum kontestasi pemilihan presiden itu pada saat waktu periode sebelumnya pada saat pertarungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, yang kita penginkan adalah bagaimana teknisnya. Ya, seperti coba kita dengarkan sekarang ya. Ini adalah eh, apa yang disampaikan oleh Mr. Suryo. Yang akhir-akhir ini sangat mencuat, yang salah satu akun yang namanya Vuvu Bapak. Dilihat dari picture message-nya atau profil picture-nya, ini udah jelas sebenarnya anaknya ini kenapa gitu. Atau orang yang punya ini sebenarnya sifatnya apa? Dia sengaja pakai simbol pork festival. Festival makanan babi. Festival. Tahun 2016 di Semarang. Waktu itu ada di Plaza Semarang. Jadi dilihat saja sebenarnya udah kelihatan. Nanti akan kelihatan sifat-sifat dari orang yang punya akun Kaskus ini. Dan dia next, dia juga punya akun namanya Cilipari. Cilipari itu juga ada akun di Kaskus, tapi tidak terlalu aktif. Tidak Lanjut, aktif. next. Ini benar-benar ilmiah dan siap diuji coba. Ya, detail banget. Ilmiah, jadi, pertama kali adalah ini ada akun namanya RKGBRN. Siapa RKGBRN? Dilihat dari kata-katanya jelas. Jadi ada yang tanya, RKGBRN, Gibran, piye kabarmu? Yang ikut kampanye Papa tercinta di Jakarta, ini 2012. RKGBRN adalah Gibran. Clear. Ini banyak sekali. Ini saya contohkan satu aja. Next. Nah, apa yang dulu Fufa ini memang menurut saya sudah di luar nalar manusia. Dia pernah nulis Fufa ini tahun 2014. Saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru. Terus pas sampai nucak dia ngibarkan bendera merah putih lalu berteriak titik gitu ya. Kembalilah ke pelukanku. Terus habis itu dia gelinding ke bawah seperti seekor landak. Pas sampai di bawah dia langsung membeli jagung bakar. Saya bukan psikolog apalagi psikiater. Dr. Tifa pernah menjelaskan makna ini. Orang yang menulis seperti ini orang yang sakit jiwa. Iya, nggak jelas ini pikirannya. Lanjut, next. Untuk menjelaskan, kalau tadi RKGBRN, saya menjelaskan apa itu akun Cilipari. Cilipari adalah akunnya Gibran. Karena ada ucapan selamat juga, congrats Gibbs. Putra pertama Presiden Joko Widodo dikabarkan akan mempersing mantan putri sulung. Orang ngirimnya ke Cilipari. Berarti kita sudah dapat dua identitas. RKGBRN dan Cilipari. Lanjut, next. Nah, dia lupa dia ngetiknya itu di Cilipari. Jadi dia kadang-kadang lupa ngetiknya itu di Cilipari atau di Fufafa. Dia lagi ngetik di Cilipari. Tahu siapa pemilik Cilipari? Jelas kalau ini. Nggak usah ditanyain lagi. Kalau Kaskus kan ada yang ngelak ya. Bahkan IG-nya itu jelas Markobar 1996. Itu adalah
Instagramnya Martabak Kota Barat waktu itu. Lanjut, next. Nah, dia juga masuk sebuah forum yang lebih porn daripada Kaskus, namanya Formspring. ID-nya di Formspring Raka Gunarli. Jadi Raka Gunarli, kita tahu siapa dia, ya. Kenapa pakai ID Raka Gunarli? Ya, ini nama gue beneran Raka. Jadi dia ngaku nama benernya dia itu ada Rakanya. Siapa yang punya nama Raka di tengah-tengahnya? Nah itu. Lanjut, next. Ya, apa namanya? Ya, itu penjelasan dari Mr. Rosuryo. Tadi di masalah RKGBRN, Cilipari, Raka Gunarli. Dibahas 3 poin itu, ya. Tapi tentu ini ada sanggahan. Sanggahan dari DJ Anak Jenderal yang menerangkan itu semua. Ya, yang menerangkan itu semua. Nah, tentu kita pengen dengar dong, apa sih komentar atau tanggapan dari DJ Anak Jenderal. Karena kenapa dibahas DJ Anak Jenderal? Karena apa yang dibahas oleh DJ Anak Jenderal adalah sesuatu hal yang ya, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mr. Rosuryo atau ya pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Mr. Rosuryo, yaitu di masalah GBRN, Cilipari, kemudian Raka Gunarli. Coba kita dengarkan ini ya. Ketika saya mengetik @rkgbrn, ternyata pemiliknya bernama Fufu Fafa di Twitter. Tetapi akun tersebut akun yang baru dibuat di tahun 2023. Artinya apa? Ada rekayasa pembuatan akun @rkgbrn. Lalu kenapa di tweetnya Mas Kaesang ada @rkgbrn ketika beliau mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibundanya? Padahal @rkgbrn baru dibuat di tahun 2023. 2023. Jadi, Mas Gibran punya akun Twitter @rkgbrn, hanya saja sudah dinonaktifkan dari Twitter karena beliau ingin mempromosikan catering cili parinya. Sehingga beliau menggunakan hanya satu akun Twitter sejak tahun 2010. Sebagaimana yang disebutkan di media-media massa, akun cili pari adalah akun asli milik Mas Gibran yang aktif sejak tahun 2010. Dan akun @rkgbrn sudah di-delete. Karena akun @rkgbrn sudah di-delete, maka si Kebo membuat akun baru bernama @rkgbrn yang diberi nama Fufu Fafa. Tapi mereka tidak teliti. Karena apa? Tertulis di situ akun tersebut bergabung sejak tahun 2023. 2023. Sehingga edit status Fufu Fafa yang menyebutkan ID Twitter @rkgbrn dibuat di tahun 2023. Jadi mereka merekayasa status itu di tahun 2023 berbarengan dengan mereka membuat akun di Twitter bernama Fufu Fafa dengan ID @rkgbrn. Selanjutnya, untuk meyakinkan netizen bahwa Fufu Fafa ini milik Gibran sesuai dengan nomor telepon dan email, maka mereka melakukan rekayasa-rekayasa berikutnya. Digunakanlah nomor tersebut yang ujungnya 33 untuk merekayasa seolah-olah kalau mereka menggunakan nomor telepon tersebut, maka akan masuk langsung ke Fufu Fafa. Padahal tidak ada dalam sistem Kaskus. Kalau kita masuk menggunakan nomor telepon Mas Gibran, maka tidak akan muncul. Angka 33 tidak akan muncul. Seperti yang sudah saya bahas di video-video yang di-delete oleh TikTok ini, yang di-report oleh anak-anak Kebo dan anak-anak Abah ini. Di-delete karena mereka ketakutan, ketahuan. Kemudian mereka juga memasukkan email Mas Gibran, cilipari@gmail.com. Seolah-olah memang benar kalau kita memasukkan nomor telepon dan email Mas Gibran, maka akan langsung masuk ke akun Fufu Fafa. Padahal tidak. Saya sudah buktikan di video saya juga ya. Ketika kita masuk menggunakan nomor telepon Mas Gibran, menggunakan email, tidak ketahuan emailnya dan nomor teleponnya, bahkan bukan akun Fufu Fafa. Inilah rekayasa yang mereka buat. Makanya kenapa akun saya selalu mati dan mati. Apalagi ketika saya serius membahas Fufu Fafa, akun saya selalu dibantai. Karena apa? Mereka panas dingin. Mereka kejang-kejang melihat akun DJ. DJ ini kok pinter sekali ya. Bukan pinter, karena saya memahami cara masuk ke Kaskus. Saya juga memahami sistem yang ada di media sosial. Karena saya berpengalaman ikut medsos sejak tahun 2004. Sejak masih Friendster. Jadi saya tahu sistem-sistem media sosial seperti apa. Dari mana Kebo CS ini tahu nomor telepon Mas Gibran? Yang pertama, Mas Gibran adalah anggota PDIP dan pernah diusung oleh PDIP menjadi wali kota Solo. Sehingga otomatis data-data Mas Gibran tercatat di database PDIP sebagai anggota.
baik nomor telepon, kemudian banknya, kemudian emailnya, semua terdata di PDIP. Lalu dari mana bocornya data itu? Ya dari orang PDIP sendiri. Apakah bocornya dari dia menghack akun Fufafa? Tidak, nanti saya akan jelaskan detail. Yang kedua, ketika Mas Gibran mendaftar sebagai calon wali kota, diantar oleh orang PDIP. Kenapa diantar oleh orang PDIP? Ya karena yang mengusung PDIP, sehingga PDIP lah yang mengurus administrasinya. Sehingga tidak heran jika orang PDIP punya foto formulir pendaftaran yang di dalamnya ada nomor telepon, nomor bank, berikut email, serta alamat rumah. Jadi, data nomor telepon, bank, alamat rumah, serta email bukan karena kecanggihan netizen menemukan itu dari menghack akun Fufafa atau menghack ID Mas Gibran, bukan ya, tapi karena memang dibocorkan oleh orang PDIP. Kemudian pembuktian bahwa akun Fufafa milik Mas Gibran yang ditayangkan di media-media, bahwa ini loh, ketika kita coba masuk ke akun Fufafa, ternyata benar nomor teleponnya ujungnya 33, percis dengan nomor telepon Mas Gibran. Kemudian emailnya Cilipari, percis dengan email milik Mas Gibran. Oh tidak, bukan begitu. Itu adalah hoax. Itu adalah rekayasa. Kenapa saya bilang rekayasa? Karena si Rekayasa. Kebo CS ini ketika ingin memberikan bukti bahwa Fufafa ini milik Mas Gibran, mereka membuat Photoshop. Photoshop. Bentuk Photoshopnya disamakan dengan format ketika mereka masuk ke akun seseorang tetapi lupa password. Seperti itu ya. Tapi hasilnya, kalau kita mau masuk ke akun seseorang yang kita lupa password, tapi kita punya email dan nomor telepon, maka yang muncul hanya bintang, tidak ada nomor telepon yang ujungnya 33 kek, 78 kek, 90 kek, ujungnya apa itu nggak ada. Tapi bintang. Ya, begitu pula emailnya juga bintang. Ini adalah sistem yang diterapkan oleh aplikasi manapun untuk melindungi pemilik asli akun. Jadi tidak pernah ada Kaskus yang menampilkan nomor telepon ujungnya saja 33 gitu, nggak ada. Nggak ada ya. Silakan kalian coba deh. Saya sudah pernah bikin VT-nya. Bagaimana dengan pembuktian mereka bahwa Raka Gunarli itu pecinta pornografi? Abaikan itu, karena kita sudah buktikan di awal bahwa Fufafa yang newbie otomatis bukan Raka Gunarli. Jadi kalau ada yang bilang Raka Gunarli itu porno, ya itu Raka Gunarli, biarin aja. Saya sudah buktikan bahwa Raka Gunarli bukan Fufafa. Karena Fufafa menyatakan bahwa dirinya newbie. Newbie artinya dia tidak punya akun lain. Dan dia baru pertama kali membuat akun di Kaskus pada tahun 2013. Sementara Raka Gunarli membuat akun pada tahun 2006. Mudah-mudahan keterangan saya ini sudah bisa membuat teman-teman memahami rekayasa-rekayasa Fufafa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tanggapan daripada Dirjen Jenderal terhadap pernyataan dari Mr. Suryo masalah RKGBRN, kemudian Cilipari, dan masalah Raka Gunarli. Juga Raka Gunarli sebenarnya sudah akan dijelaskan lebih panjang lagi, cuma memang beliau itu akan membuka semuanya jika dipertemukan dengan Mr. Suryo. Adu debat di sana. Justru permasalahannya adalah ini kan sudah jelas, penjelasan disampaikan oleh DJ Anak Jenderal, jelas ini loh. Ya, semua membantah apa yang disampaikan oleh Mr. Suryo masalah RKGBRN, kemudian Cilipari, dan masalah Raka Gunarli. Itu dibahas semua, dijawab. Ya kan? Kalau misalkan kemarin Mr. Suryo sempat menyentil nama DJ Anak Jenderal, kenapa tidak diterima tantangannya DJ Anak Jenderal? Kalau dia di forum itu coba ditampilkan juga DJ Anak Jenderal, jadi bisa nyambung nantinya. Ya kan? Bisa nyambung, bisa dibuka, dan ini kan belum dibuka semua oleh DJ Anak Jenderal. Nah, ini yang kita tunggu sebenarnya, keberanian dari Mr. Suryo, berani tidak nih menerima tantangan dari DJ Anak Jenderal, karena sudah pembahasannya dan penjelasan dari DJ Anak Jenderal sudah jelas itu. Ya, apakah nanti akan adu argumen, adu debat di sana? Silakan. Ya, mereka ada keberanian daripada Mr. Suryo, juga ditantang oleh keberanian DJ Anak Jenderal. Ya, tapi kan tanggapannya malah mereka mentertawakan, mereka mengecek, ya, seperti itu. Malah hostnya mengatakan loh, Siopo katanya begitu, ya.
Jangan begitu dong, harusnya diterima tantangan di Jana Jenderal. Ya, kita tunggu sampai di mana apakah Mr. Roy Suryo akan menerima tantangan di Jana Jenderal. Ini akan kita tunggu terus. Assalamualaikum.